Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abrar. Saya mahasiswa di Universitas Pancabakti Pontianak. Saya di UPB Pontianak mengambil jurusan manajemen dan saat ini saya di semester 4. Jadi di video kali ini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester untuk mata kuliah saya, yaitu pemasaran agribisnis. Jadi ujian tengah semester untuk mata kuliah pemasaran agribisnis, dan yang langsung diampu oleh dosen pengajar saya yaitu Ibu Rianti Ardana Reswari SMMM. Izin Ibu untuk mengerjakan tugas UTS saya, yaitu pemasaran agribisnis. Lanjut langsung ke soal aja langsung ya, yaitu bagian 1 teori. Nomor 1. Penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce semakin meningkat dalam pemasaran produk agribisnis. Bagaimana peran ilmu agribisnis dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi? Jawaban saya adalah nomor 1 ini. Ilmu agribisnis memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi. Dengan adanya teknologi digital dan platform e-commerce, ilmu agribisnis dapat membantu para produsen pertanian untuk memahami pasar dengan lebih baik, mengidentifikasi tren konsumen, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jadi melalui analisis data dan riset pasar, ilmu agribisnis dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang preferensi konsumen dan kebutuhan pasar. Jadi selain itu, ilmu agribisnis juga dapat membantu para produsen dalam mengoptimalkan rantai pasok dan distribusi produk pertanian melalui penggunaan teknologi digital. Dengan menggunakan platform e-commerce, produsen pertanian dapat mencapai konsumen potensial dengan lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada saluran distribusi tradisional. Jadi pada tahu lah ya distribusi tradisional. Jadi dengan demikian, ilmu agribisnis berperan penting dalam memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi. Saya lanjut ke nomor 2. Soalnya yang di nomor 2 adalah produsen agribisnis terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Ini termasuk pengembangan produk baru, diversifikasi produk, dan penggunaan bahan baku alternatif untuk menciptakan nilai tambah. Jelaskan karakteristik dari produk komoditi pertanian dalam agribisnis yang membedakannya dengan produk lain di pasar. Jawaban saya adalah nomor 2 ini. Di nomor 2, jawaban saya adalah produk komoditi pertanian memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan produk lain di pasar. Pertama, produk komoditi pertanian umumnya bersifat alami dan berasal dari hasil pertanian, seperti tanaman, hewan ternak, hasil perikanan. Hal ini memberikan keunikan pada produk tersebut karena melibatkan proses produksi yang berbeda dengan produk-produk manufaktur. Kedua, produk komoditi pertanian seringkali memiliki siklus produksi yang panjang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti musim dan cuaca. Hal ini membuat produksi produk komoditi pertanian menjadi lebih kompleks dan menantang dibandingkan dengan produk lain. Jadi selain itu, produk komoditi pertanian juga cenderung memiliki variasi kualitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain di pasar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam proses produksi, varietas tanaman atau hewan yang digunakan, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas produk. Selanjutnya, produk komoditi pertanian juga dapat memiliki atribut khusus terkait dengan keberlanjutan dan keamanan pangan. Konsumen semakin peduli dengan asal-usul dan cara produksi produk pertanian, sehingga produsen agribisnis perlu mempertimbangkan ini dalam pengembangan produk mereka. Dalam agribisnis, inovasi produk menjadi penting untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Dengan melakukan pengembangan produk baru, diversifikasi produk, dan penggunaan bahan baku alternatif, produsen agribisnis dapat menciptakan nilai tambah dan membedakan produk komoditi pertanian mereka dengan produk lain di pasar. Lanjut ke nomor 3.
Soal nomor 3 di sini dijelaskan, hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka pasar komoditi agribisnis dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Uraikan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis dan berikan penjelasan pada istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi. Oke, masuk ke jawaban saya ke nomor 3. Jadi hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang sangat penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu komoditi, maka cenderung permintaan akan komoditi tersebut akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu komoditi, maka cenderung permintaan akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan termasuk preferensi konsumen, pendapatan, harga komoditi lainnya, dan tren pasar. Sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu komoditi, maka cenderung penawaran akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu komoditi, maka cenderung penawaran akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran termasuk biaya produksi, teknologi, persediaan, dan kebijakan pemerintah. Dalam prinsip ekonomi terdapat istilah ceteris paribus yang berarti dengan faktor-faktor lain tetap konstan. Dalam konteks hukum permintaan dan penawaran, ceteris paribus digunakan untuk mengasumsikan bahwa faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tetap konstan. Dengan mengasumsikan ini, kita dapat menganalisis hubungan antara harga dan jumlah permintaan atau penawaran secara lebih berfokus. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam kehidupan nyata, faktor-faktor lain dapat berubah dan mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga perlu dilakukan analisis yang lebih komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pasar komoditi agribisnis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Cuman di sini diberikan Ibu Rianti bahwa bagian 2 itu tentang praksis. Jadi saya di sini akan membacakan dulu praksis tersebut, yaitu judulnya petani harus mampu jawab tantangan digitalisasi. Kementerian Pertanian terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pertanian agar semakin melek teknologi, sebab menjadi petani juga harus mampu menjawab tantangan digitalisasi global pada era industri 4.0 saat ini. Masyarakat sebaiknya tidak lagi berpikir bahwa petani di Indonesia itu konvensional. Saat ini petani harus cerdas, mandiri, berorientasi maju dan modern. Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yaitu BPPSDMP, Bapak Deddy Nursyamsi, bahwa pembangunan SDM Pertanian merupakan hal pertama dan utama yang harus terus digenjot agar kualitas pembangunan pertanian nasional juga semakin meningkat. Tanpa SDM yang baik, mustahil sektor pertanian berkembang. Katanya petani harus mampu menjawab tantangan di era digitalisasi global. Terkait dengan hal itu, dan dalam rangka merealisasikannya, salah satu program Kementerian Hutan, yaitu YESS PPIU YESS, yaitu Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Provincial Project Implementation Unit Jawa Barat bersinergi dengan International Fund for Agricultural Development atau IFAD menyelenggarakan acara opening day di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sekolah Pertanian Pembangunan atau disingkat biasanya SMKN SPP di Tasikmalaya, Jawa Barat. Baru-baru ini opening day itu dikemas secara menarik dengan tema Petani Milenial Selamatkan Negeri. Setuju saya. Sumber praksis ini terdapat di Sumber Republika 2021. Jadi langsung ke soalnya. Nomor 4 yaitu identifikasi peluang dan tantangan bagi petani dalam identifikasikan peluang dan tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam memasarkan produk pertanian berdasarkan studi kasus. Oke. Saya sudah menjawabnya, yaitu di nomor 4. Jadi nomor 4 jawaban saya adalah dalam memasarkan produk pertanian, petani menghadapi peluang dan tantangan dalam beradaptasi dengan tren digital.
Jadi berdasarkan studi kasus yang ada, berikut adalah beberapa identifikasi peluang dan tantangan yang dapat diidentifikasi. Peluang dulu ya. Jadi peluangnya adalah yang pertama, penggunaan teknologi canggih. Penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan sensor memberikan peluang bagi petani untuk mengoptimalkan produksi dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua adalah pasar yang lebih besar. Jadi dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk pertanian berkualitas, langkah-langkah dalam pertanian berkelanjutan akan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi petani yang berinvestasi dalam praktik tersebut. Yang ketiga, pemasaran melalui e-commerce. Meskipun mayoritas petani masih belum melek digital dalam pemasaran produk pertanian, penjualan melalui e-commerce dapat menjadi lebih efektif dan menguntungkan bagi petani. Penggunaan teknologi canggih, pasar yang lebih besar, dan pemasaran melalui e-commerce, itu peluangnya. Lanjut ke tantangan. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi, petani masih menghadapi keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan akses terhadap pupuk dan biaya sertifikasi lahan atau produk yang mahal. Yang kedua, tantangan kedua adalah keterbatasan pengetahuan teknologi, yaitu rendahnya pengetahuan petani akan teknologi menjadi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital dalam praktik pertanian mereka. Tantangan yang ketiga, kemiskinan dan ketimpangan. Masalah kemiskinan dan ketimpangan di pertanian dan perdesaan juga menjadi tantangan dalam mengadopsi teknologi pertanian. Jadi di antara peluang dan tantangan tersebut, dalam menghadapi peluang dan tantangan ini, penting bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memahami dan mengadopsi tren digital dalam pemasaran produk pertanian mereka. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga penting untuk membantu petani dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Kemarin saya ada lihat di Instagram, kalau nggak salah ya. Jadi lewat di Instagram saya, di beranda Instagram saya ada Reels Instagram, bahwa saya udah lihat di Jawa kemarin, mungkin di Jawa ya. Saya rasa di Jawa atau di Lampung kalau nggak salah. Ada video seorang kawanan petani yang lagi latihan memakai menggunakan drone yang menurut saya itu sangat-sangat keren lah. Penggunaan teknologi canggih yang tadi peluangnya kan. Jadi drone tersebut digunakan sebagai mungkin entah untuk menyalurkan pestisida atau menyampaikan pupuk atau apa, saya juga nggak mendalami tentang pertanian. Cuman itu menurut saya langkah maju petani Indonesia di kancah penggunaan teknologi canggih. Keren sih kalau pakai drone. Dan drone-nya tuh besar, enggak terlalu besar tapi bisa dibawa pakai motor. Itu yang buat saya sangat-sangat kagum melihatnya. Selesai cerita tersebut, langsung saja ke nomor 5. Jadi di nomor 5 yang di bagian praksis tadi masih tentang petani harus mampu jawab tentang digitalisasi. Soal nomor 5 adalah teknologi digital dapat menyediakan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian kepada konsumen. Berikan manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. Oke, sudah saya jawab tadi nomor 5. Jadi di nomor 5, jawaban saya adalah manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. Pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas ini adalah pemasaran digital memungkinkan produk pertanian dapat diakses oleh konsumen dengan lebih mudah. Melalui platform e-commerce dan media sosial, konsumen dapat dengan cepat menemukan dan membeli produk pertanian yang mereka butuhkan. Yang kedua, visibilitas. Dengan menggunakan pemasaran digital, produk pertanian dapat memiliki visibilitas yang lebih tinggi di pasar. Melalui media sosial, website, dan aplikasi mobile, petani dapat memperkenalkan produk mereka kepada konsumen potensial dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini membantu membangun merek dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk pertanian yang dihasilkan. Tadi di nomor berapa lupa saya kalau nggak salah, tentang banyak sekarang pelanggan yang ingin tahu barang yang dibeli, maksudnya dari mana barang ini datang atau dari mana barang ini dibuat atau diproduksi. Jadi inilah manfaatnya, di visibilitasnya lebih tinggi. Lanjut ke nomor 3,
Manfaat nomor 3 yaitu layanan pelanggan 24/7 atau setiap hari. Dengan pemasaran digital, petani dapat menyediakan layanan pelanggan online selama 24 jam penuh dan 7 hari dalam seminggu. Ini membuka kesempatan bagi para pelanggan untuk mengenal, berkomunikasi, berinteraksi, bahkan membangun hubungan yang solid demi terciptanya pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan promosi produk. Inovasi digital dalam pemasaran agribisnis memungkinkan petani untuk mempromosikan produk mereka dengan lebih efektif. Dengan menggunakan media sosial, website, atau aplikasi mobile, mereka dapat memperkenalkan produk mereka kepada konsumen potensial dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Kalau tentang promosi produk, inovasi digital ini kan saat ini yang saya tahu di media sosial saat ini udah ada kayak semacam Instagram Ads, Facebook Ads yang dapat membantu petani mencapai calon konsumen yang tepat. Yang saya rasa dan pengalaman saya juga dalam kerjaan saya, Facebook Ads dan Instagram Ads lumayan sangat berpengaruh di pekerjaan saya. Dan yang dapatnya tuh calon konsumennya tuh yang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Bisa dibilang 50-50 lah. Cuman lumayan promosi dari tersebut media sosial tersebut seperti Facebook Ads, Instagram Ads ataupun yang lain-lain. Manfaat nomor 5 yaitu mengurangi oversupply. Pemasaran digital dapat membantu mengurangi kemungkinan oversupply produk pertanian dengan menggunakan media sosial, website, atau aplikasi mobile. Petani dapat memperkenalkan produk mereka kepada konsumen potensial dengan cara yang lebih menarik dan meningkatkan permintaan. Hal ini membantu menghindari oversupply dan meminimalkan risiko kerugian akibat pembusukan atau kerusakan produk pertanian, mengurangi oversupply. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pemasaran melalui e-commerce dan media sosial, petani dapat meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian mereka, meningkatkan layanan pelanggan, dan mempromosikan produk dengan lebih efektif, serta mengurangi kemungkinan oversupply. Semua ini dapat membantu meningkatkan keberhasilan bisnis pertanian dan memperluas pasar konsumen. Semangat petani Indonesia. Jadi itu saja 5 soal yang telah diberikan Ibu dosen Rianti Ardana. Izin Ibu untuk menilai. Maaf untuk jika ada kesalahan kata dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.